Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini agak berbeda dari biasanya, karena ini bertepatan dengan selisih 1 hari ya, dengan peringatan kemerdekaan negara kita yang tercinta Indonesia yang ke-79. Walaupun kita selisih 1 hari, kita di tanggal 18 saat ini. Dan sebagai wujud kita mencintai negeri kita yang tercinta ini, dan sebagai warga bangsa dan warga tanah air kita yang tercinta Indonesia, kita akan terus berdoa dan memohon kepada Tuhan kiranya bangsa dan negara kita dikasihi oleh Tuhan. Dan untuk itu kita akan menyanyikan nanti lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan berdiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya ajak untuk bangkit berdiri dengan sikap tegak. Kita akan sambil menghadap bendera Sang Saka Merah Putih, dan Bapak Ibu silakan untuk menaruh tangan kanan Ibu, Bapak Ibu di dada. Kita akan memulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sikap berdiri Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita yang dipimpin oleh Pendeta Muda Cindy Ecclesia. Jemaat Tuhan yang terkasih, pada minggu ketiga di bulan Agustus ini, mari kita alaskan ibadah kita di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin, amin, amin.
Shalom saudara. Saya berdoa pagi hari ini saya bertemu dengan jemaat GKMI Bangsri yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, yang penuh dengan anugerah Tuhan sehingga kita semua dipenuhi dengan damai sejahtera. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan sendiri yang mendirikan satu lembaga. Di kekristenan kita kenal bahwa lembaga itu adalah lembaga gereja dan lembaga keluarga. Kalau kita bicara tentang lembaga gereja, bukan hanya sekedar gereja itu bukan hanya sekedar bangunannya. Gereja adalah orang-orangnya. Jadi sejak awal zaman ini ada, gereja sebetulnya sudah ada. Ketika orang-orang yang mengasihi Tuhan dikumpulkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi umatnya, itu adalah gereja. Tidak ada lembaga di dunia ini yang demikian dimusuhi dan hendak dihancurkan. Dan siapa yang memusuhi dan menghancurkan itu? Tentunya iblis sendiri. Baik itu lewat jalur suatu paham misalnya, atau ideologi, politik, ekonomi, pemerintahan, bahkan bisa lewat lembaga-lembaga agama. Bahkan yang khusus yang di dalam lewat lembaga agama ini ada dua arah Bapak Ibu. Ada yang berasal dari luar, kalau kita bicara gereja, ada juga yang berasal dari dalam, yaitu penyesatan. Kalau kita mempunyai uang asli dan uang itu dipalsu oleh seseorang, lebih sulit mana membedakan ini uang palsunya itu yang mirip sekali dengan uang aslinya atau menyolok perbedaannya. Tentunya yang mirip itu yang sulit untuk kita bisa membedakan. Oleh sebab itu, kalau gereja ingin berteguh, keluarga ingin berteguh, tidak ada jalan lain selain kita tetap berteguh di dalam Tuhan, di dalam iman, pengharapan dan kasih, dan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Gereja Bagai Bahtera. Oh
kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Bagi anak-anak Tuhan atau hidup kekristenan, doa itu adalah satu kesempatan Bapak Ibu. Tentunya doa itu berbeda dengan yang dilakukan dan dipercayai oleh dunia ini. Kekristenan berbeda. Mungkin salah satu aspek di dalam kita menaikkan doa adalah kepada siapa kita berdoa. Mungkin kalau di dunia sana menganggap Tuhan itu adalah sesuatu yang imajinasi. Tetapi bagi iman percaya kita, kepada siapa kita berdoa adalah kepada suatu pribadi, yaitu Allah sendiri, Bapa kita. Betapa indahnya kita dianggap sebagai anak-anak untuk menyebut Allah sebagai Bapa kita. Nanti akan dinaikkan doa syafaat ini, dan untuk menghantar itu kita nyanyikan pujian dari PPR 1 nomor 150, Sungguh Indah Jam Doa. Sungguhlah indah jam
Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kami mengucap puji dan syukur hanya kepadamu ya Bapa, Engkau yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah kami. Engkau membawa jemaat-Mu ini untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau semakin menguatkan iman kami dalam kami menghadapi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh diizinkan untuk menaikkan kembali doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan, untuk jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau membentuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan untuk semakin lebih lagi, lebih sungguh lagi untuk semakin mengompakkan iman kami Tuhan untuk saling bersatu hati, beribadah bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan pada kesempatan pagi yang indah ini boleh beribadah kembali bersama untuk kami memiliki kerinduan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan khususnya untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang semakin menguatkan iman kami, memberikan kekuatan bagi hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan yang boleh melayani pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan, untuk liturgos, untuk pemain musik, singer dan juga hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk anak-anak-Mu yang boleh melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dan juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau jauhkan dari segala pikiran-pikiran buruk ya Tuhan. Engkau jauhkan dari segala godaan-godaan iblis Tuhan. Sehingga kehadiran kami di tempat ini hanya berfokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Playgroup dan TK Esther Tuhan, GKMI Bangsri. Kiranya anak-anak kami yang boleh dididik oleh pengajar-pengajar, yang boleh dibekali dengan dasar-dasar pengajaran iman Kristen dan juga pengenalan akan Engkau Tuhan. Selain pendidikan yang diajarkan di sekolah Tuhan, anak-anak-Mu juga diberikan bekal secara iman Tuhan oleh guru-guru pendidik Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang memberikan pengajaran untuk anak-anak ya Tuhan, yang boleh menjadi dasar untuk kehidupan mereka di sekolah dan juga di keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia Tuhan. Kami menyerahkan untuk kehidupan mereka Tuhan bersama anak cucu ya Tuhan. Mengasihi Tuhan, kiranya anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia ini Tuhan, berikan hati yang damai sejahtera Tuhan. Dan selalu bersandar hanya kepadamu di dalam mereka menjalani kehidupan mereka di usia lanjut mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit dan juga mengalami proses kesembuhan, untuk Bapak Rudi Sinaga, untuk Bapak Yanto, untuk Ibu Uning, untuk Ibu Rena, untuk Ibu Yuli dan juga untuk Bapak Liston Tuhan. Kami percaya Tuhan, harapan mereka hanya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber dari segala kesembuhan. Engkau dokter dari segala dokter yang menguatkan, selalu memberikan semangat bagi anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa bersandar dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk sidang raya yang akan dimulai besok Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang boleh bertugas, untuk segala persiapan baik dana maupun pikiran dan juga tenaga Tuhan yang boleh dipersiapkan hingga sampai pada saat ini, dan besok boleh dimulai Tuhan untuk sidang raya ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk proses, untuk segala persiapan, untuk program-program yang akan direncanakan Tuhan, sehingga boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk proses pembangunan penambahan ruang sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya segala persiapan dana Tuhan, boleh persembahan yang sudah masuk, boleh ada persiapan pemulihan pembangunan Tuhan,
Kami menyerahkan Tuhan semuanya ini untuk pengembangan pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk semua panitia yang boleh bekerja Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau mengurapi mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk penyelesaian tahap gedung sinode ya Tuhan, yang boleh Engkau berkati Tuhan, yang sudah selesai Tuhan, sehingga boleh digunakan dengan baik Tuhan untuk pelayanan untuk kantor sinode GKMI Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk semua pengurus ya Tuhan, Engkau mengurapi juga mereka Tuhan, dan juga untuk pelayanan Tuhan sehingga boleh berkembang pesat di dalam gereja-gereja GKMI ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua rencana-Mu yang indah buat kehidupan kami Tuhan. Banyak yang kami mungkin belum bisa kami sebutkan di dalam doa-doa kami ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau mengetahui pergumulan hidup kami Tuhan. Kiranya pelayanan kami ini boleh semakin berkembang dan juga gereja-Mu ini semakin ditambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan doa-doa salawat kami dan kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh pendeta muda Cindy Ecclesia dari AOW Serpong. Untuk keterangan selanjutnya biar nanti hambanya akan memberikan satu gambaran dan lain sebagainya. Dan kita akan menaikkan satu pujian untuk mengantar semuanya ini. Kita akan menyanyikan 2 kali. Dan setelah itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pendeta muda Cindy Ecclesia. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang
Mari jemaat Tuhan yang terkasih, arahkan hatimu dan mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, buka pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami baca, setiap firman yang boleh kami renungkan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Semuanya berasal dari mulut Tuhan. Engkau urapi setiap kami, sehingga ketika kami mendengar firman, hati kami diubahkan. Ketika kami mendengar firman, pikiran kami dibukakan. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu hidup kami. Tapi hidup kami mau terus fokus di dalam Tuhan. Mau terus melihat bahwa kebaikan Tuhan senantiasa ada untuk setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami punya waktu untuk merenungkan firman-Mu. Pakai waktu ini, biarkan Engkau yang berkuasa menaungi setiap kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Kau juga berkati dan jamah mulut, bibir, hati, pikiran hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman yang boleh sampai kepada jemaat, semuanya berasal dari Tuhan. Bukan dari kedagingan manusia, tetapi dari pikiran Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, dari firman Tuhan yang boleh tertransfer kepada jemaat di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan kita dari kitab Ester 4 ayatnya yang pertama hingga ke-17. Ester 4 ayatnya yang pertama hingga ke-17, saya akan menolong saudara untuk membacakannya. Ester 4 ayatnya yang pertama hingga ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabun. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya lah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk pembendaraan raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memusnahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatah disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat itu berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain.
dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih dalam, izinkan saya untuk membawa salam dari jemaat yang saya layani di GKMI AOW Serpong, GKMI AKO Worship Serpong, Tangerang Selatan. Ada salam kasih, salam anugerah dari jemaat AOW untuk jemaat di GKMI Bang Sri sekalian. Ya, sebelum saya merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, saya rindu juga untuk kita ketika nanti bertemu dimanapun, entah di Tangerang Selatan atau ketika saya kembali lagi ke Bang Sri ini, kita bisa bertegur sapa. Oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih luas lagi, karena tadi sudah disebutkan nama saya berkali-kali, tapi izinkan saya sendiri untuk memperkenalkan diri. Saya pendeta muda Cindy Eklesia, masih muda, makanya disebut pendeta muda, bukan begitu ya saudara. Tetapi memang ada satu proses jenjang sebelum menjadi pendeta, harus melewati masa pendeta muda, dan saya masih berada di jenjang pendeta muda. Saya melayani di GKMI AOW bersama pendeta Trofimus. Kami berdua melayani di GKMI AOW untuk jemaat yang ada di sana. Dan juga saya masih single, doakan supaya cepat mendapat pasangan, supaya kemana-mana tidak sendiri. Begitu Bapak Ibu. Dan saya senang karena diutus tukar mimbar sinode di GKMI Bang Sri ini. Ini bukan kali pertama saya, tetapi saya pernah ke GKMI Bang Sri melayani di sini di tahun 2017, tapi bukan sebagai pelayan firman. Saat itu saya masih menjadi mahasiswa teologi dan diminta untuk bersama-sama dengan teman-teman pastori atau mahasiswa teologi Sinode GKMI melayani di tempat ini untuk memimpin pujian. Jadi saya ketika diminta untuk tukar mimbar ke GKMI Bang Sri, ada satu kesenangan yang membuat saya bisa kembali lagi di tempat ini. Saudara, demikianlah perkenalan saya. Mari kita lanjutkan ke perkenalan kita akan sosok Ester. Kitab yang kita baca pada pagi hari ini berasal dari Ester, saudara. Dan kalau kita lihat, dalam kitab Ester kita tidak menemukan kata Allah atau Tuhan. Ketika kita melihat kitab Ester, maka yang menjadi fokus kita adalah nama Allah atau Tuhan itu tidak nampak. Tetapi yang menarik, perjalanan Ester dari awal sebelum dia terpilih hingga nantinya dia bisa menyelamatkan bangsanya, itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua ada Tuhan di balik layar. Mengapa saya dapat mengatakan demikian? Nanti kita akan bagi itu menjadi 3 bagian dalam pemberitaan kita pada pagi hari ini. Tetapi saya ingin mengawali perenungan ini dengan kita coba bersama-sama memikirkan. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah menjadi pemimpin. Ada yang menjadi pemimpin di rumah, ada yang menjadi pemimpin di gereja, ada yang menjadi pemimpin di tempat kerja, ada juga yang menjadi pemimpin di zaman sekolah dan lain sebagainya. Tapi saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah menjadi pemimpin. Kalau tidak pernah menjadi pemimpin di rumah, di tempat kerja, di tempat sekolah, pasti kita pernah menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu setiap kita pasti pernah merasakan menjadi pimpinan yang mempunyai anggota, mempunyai jemaat, mempunyai rakyat
rakyat. Dan setiap pemimpin punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Tergantung siapa yang dipimpin dan di mana mereka memimpin. Tetapi ada satu kesamaan yang menjadi benang merah yang selalu menjadi tugas utama tanggung jawab dari seorang pemimpin. Apa itu, saudara? Itu adalah sebuah tanggung jawab untuk membuat rakyatnya atau orang-orang yang dipimpin punya rasa aman dan punya rasa nyaman. Itulah mengapa 79 tahun yang lalu para pemimpin bangsa Indonesia mengusahakan kemerdekaan untuk membuat rakyatnya menjadi rakyat yang aman, rakyat yang punya kehidupan yang nyaman. Mereka mati-matian berusaha keras untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Dan saya yakin dan percaya para pemimpin di gereja ini, Bu Utari dan juga para majelis juga mengusahakan supaya jemaatnya merasa aman dan nyaman berada di gereja ini. Dengan segala cara, apapun akan dilakukan supaya siapapun yang dipimpin merasa aman dan nyaman. Itulah juga yang ingin dirasakan oleh Ester. Sang ratu ingin mengusahakan bahwa bangsa yang ada, bahkan kaumnya, yaitu kaum Yahudi, punya rasa aman dan nyaman. Sehingga ketika kita membaca kitab Ester dan apa yang kita baca pada pagi hari ini, kita menemukan bahwa Ester diberitahu bangsanya, kaumnya akan dimusnahkan oleh Haman. Sebuah situasi yang tentunya tidak mengenakan. Karena Ester adalah orang Yahudi dan kaumnya juga akan dimusnahkan. Ester mengusahakan, saudara. Ketika mendengar kabar ini, dia yang adalah pemimpin, sang ratu ingin mengusahakan satu hal, yaitu supaya rakyatnya aman. Oleh karena itu ada satu kalimat yang muncul yang sangat membekas untuk kita semua ketika kita membaca kitab Ester. Kalimatnya adalah, apabila terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebuah kalimat yang sangat heroik. Sebuah kalimat yang sangat menunjukkan bahwa kalau bisa saya berkorban, biarkan saya saja yang berkorban. Ini sebuah kalimat yang tercetus dari seorang pemimpin. Dan kalau tercetus dari seorang pemimpin, saudara, mau gak mau berarti harus dilakukan. Dan ternyata kalimat ini bukan tanpa dasar. Kalimat ini adalah kalimat yang lahir dari hati seorang Ester yang penuh ketulusan dan penuh kasih. Nah, pertanyaannya, saudara, mengapa bisa pada akhirnya bangsa Yahudi ini selamat? Apakah hanya karena kalimat satu Ester ini, Ester memperjuangkan mati-matian lalu bisa selamat? Pagi hari ini kita mau membedah ini, saudara. Kita mau melihat bahwa ternyata bukan karena kalimat ini, saudara, tetapi ada sosok di baliknya yang membuat bangsa Yahudi bisa selamat. Ada 3 hal, saudara, yang bisa kita sama-sama renungkan. Dari 3 hal ini kita bisa melihat siapa sebenarnya sosok di balik kemenangan atau kebebasan dari orang-orang Yahudi. Hal yang pertama, saudara, adalah ketika Ester terpilih itu bukan karena keberuntungan. Ketika Ester terpilih itu bukan karena sesuatu ambil dadu. Tapi ketika Ester terpilih, semuanya itu hanya karena kebaikan Tuhan. Mengapa bisa demikian?
sang raja Ahasveros itu sudah punya ratu sebelumnya. Namanya Ratu Wasti. Ratu yang dulunya seorang penurut, seorang yang baik hati, seorang yang mau mendengarkan raja, tiba-tiba menjadi ratu yang memberontak. Yang tidak mau mengikuti apa yang dikatakan sang raja. Dan peristiwa ini membuat Ratu Wasti disingkirkan dari kerajaan. Sehingga sang raja harus mencari ratu yang lain. Dan bukan suatu kebetulan Esther menjadi yang tercantik waktu itu. Dari segala macam wanita yang dikumpulkan pada saat itu, mata raja hanya tertuju pada Esther. Karena kecantikannya, dia dipilih menjadi ratu. Sekali lagi ini bukan suatu kebetulan, saudara. Tetapi setiap orang yang sudah terpilih, percayalah itu dari Tuhan. Termasuk ketika saudara berada di tempat ini, itu adalah jalan dari Tuhan. Termasuk ketika siapapun memimpin gereja ini, maka itu adalah pilihan Tuhan. Siapapun majelis yang terpilih, itu berasal dari Tuhan. Sebab siapapun orang, dimanapun mereka berada, di posisi apapun mereka berada, itu semua berasal dari Tuhan. Termasuk Ratu Esther. Karena Ratu Esther ingin menyampaikan pesan Tuhan lewat perjalanan hidupnya. Itu hal yang pertama, terpilihnya Ratu Esther. Yang kedua, saudara, adalah ketika Mordekai bisa mendengarkan rencana jahat Haman. Ketika Mordekai bisa mengetahui rancangan jahat yang dibuat Haman untuk memusnahkan semua orang Yahudi, itu bukan suatu kebetulan Mordekai jalan, lalu setelah itu dia mendengar ada suara, lalu dia mendengarkannya dengan serius. Bukan, saudara. Tetapi ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Supaya rancangan jahat yang dibuat oleh Haman tidak berdiri sendiri atau berjalan dengan lancar. Dia memakai Mordekai untuk mendengar rancangan jahat ini. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi Tuhan juga memakai Mordekai untuk sudah menyelamatkan sang raja Ahasveros. Sampai akhirnya sang raja menulis peristiwa penyelamatan sang raja oleh Mordekai di buku sejarah kerajaan. Dan ini bukan suatu kebetulan. Saya selalu percaya bahwa apapun yang terjadi, ini berlaku bagi kehidupan setiap kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, tidak ada yang namanya kebetulan. Tetapi yang ada, semuanya adalah ada dalam rancangan Tuhan. Biasanya orang-orang Pati, Jepara ngomongnya delalah nih. Untung nih, aku bisa dapat ini. Delalah tadi aku lihat bannya nggak jadi kempes, aku bisa mompa dulu. Nggak ada, saudara, yang namanya kebetulan. Yang ada semuanya sudah diatur dan direncanakan oleh Tuhan. Oleh karena itu ketika Mordekai menyelamatkan sang raja, ketika Mordekai juga mendengar rancangan jahat Haman, itu bukan karena sebuah kebetulan. Tapi Tuhan ada menyertai Mordekai. Dan ini yang kedua, saudara. Mordekai disertai oleh Tuhan. Yang ketiga, hal yang ketiga adalah hikmat yang didapat Raja Ahasveros ketika setelah bertemu dengan Esther. Dan ketika dia mau bertemu dengan Esther, dengan undangan Esther, dan bisa menunjukkan tongkat emasnya kepada Esther, itu semua berasal dari Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab sang raja tiba-tiba membuka buku catatan sejarah. Yang tadi sempat saya sampaikan
bahwa ketika Mordekai menyelamatkannya ditulis dalam buku sejarah, saat itu dibuka lagi oleh sang raja. Dibuka lalu dia melihat, aku pernah diselamatkan oleh Mordekai. Dan karena dia melihat catatan sejarah ini, dia memberikan penghargaan khusus kepada Mordekai, dan ini yang membuat sang raja membuat satu kebijakan dengan penuh hikmat bahwa bangsa Yahudi tidak boleh ada yang dimusnahkan. Justru yang harus dimusnahkan adalah si pembuat rancangan kejahatan, yaitu Haman. Ini semua bukan, saudara, karena kebetulan. Ini bukan karena kuat dan gagahnya Mordekai. Ini bukan karena kecantikan dan kecakapan Ester. Tapi semua ini, hal ini, 3 hal yang kita renungkan, semuanya karena ada Tuhan bersama dengan Ester dan Mordekai. Ada Tuhan bersama dengan bangsa Yahudi. Oleh karena itu, pagi hari ini saya rindu saudara dan saya sama-sama belajar. Sama-sama kita renungkan apa yang sudah kita dengarkan. Kalau Tuhan saja berbuat yang demikian kepada Ester dan Mordekai, yang nampaknya tidak terlihat ada Tuhan dalam kitab Ester itu enggak ada, saudara. Disebutkan Tuhan. Bahkan ketika Mordekai mengatakan bahwa nanti kalau Ester tidak menolongnya ada pertolongan, dia menyebutkan dengan kata pihak lain, bukan langsung menuju kepada Tuhan. Nampaknya enggak ada Tuhan. Tetapi ternyata apa, saudara? Ada Tuhan. Dari awal sampai akhir, dari terpilihnya Ester menjadi ratu sampai bangsa Yahudi terselamatkan, semua karena Tuhan. Tidak ada kebetulan, tidak ada ini delalah, ini loh kebetulannya begini-begini, enggak ada, saudara. Karena semua ada dalam rancangan Tuhan. Itu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita kilas balik ke belakang. Berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang kadang kita enggak pernah sadar. Tetapi sebenarnya itu kebaikan Tuhan. Saya pernah, saudara, saya dari tempat tinggal saya di Tangerang Selatan, saya mau keluar menuju ke gereja. Biasanya saya itu jalan kaki, saudara. Tapi di hari itu saya ingin naik motor. Rasanya saya harus naik motor nih. Padahal jarak tempat tinggal saya dengan gereja itu hanya 100 meter, saudara. Tapi hari itu saya rasanya ingin naik motor. Saya keluarkan motor saya jalan menuju gereja. Sesampainya di gereja, ternyata saya lihat di depan gereja ada seseorang, bapak-bapak, sudah sangat tua. Dia mencari-cari di saku celananya. Dia mencari-cari di badannya, terus lihat kiri kanan. Lalu saya bertanya, Bapak cari apa? Mbak, dompet saya sama HP saya kok enggak ada. Lalu saya bertanya, lah tadi kemana aja Pak? Ya tadi di sekitar sini, kok enggak ada ya? Mbaknya bisa antarkan saya pulang. Saudara, menurut orang yang enggak kenal Tuhan itu suatu kebetulan. Kebetulan saya bawa motor, saya bisa mengantar. Tetapi menurut orang yang kenal Tuhan dan menurut saya akan mengatakan itu rancangan Tuhan. Karena Tuhan membuat saya punya pengertian dan nikmat, saya bisa naik motor, maka saya naik motor dan saya bisa mengantarkan Bapak ini. Seringkali dalam kehidupan kita merasa, ini loh kebetulan. Ini loh, wah kok bisa ya kayak gini. Jangan kaget, jangan
Wah, apa ini? Jangan. Karena itu berarti Tuhan menyertai saudara. Setiap keberuntungan, kebetulan yang terjadi dalam hidup saudara, itu penyertaan Tuhan. Dan percaya satu hal saudara, kalau Ratu Esther dalam hidupnya nampak seperti tidak ada Tuhan dalam catatan kitab Esther. Tetapi lihat, setelah kita renungkan hari ini, semuanya diatur oleh Tuhan. Itu mengartikan Tuhan selalu ada. Dan Tuhan juga selalu ada untuk kehidupan saya dan saudara. Tuhan berdaulat penuh, berkuasa penuh atas kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kalau kita sama-sama percaya Tuhan berkuasa penuh atas kehidupan setiap kita, mari terus pegang Tuhan. Terus berpegang teguh kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan lepaskan Tuhan sekalipun. Jangan tidak percaya dengan Tuhan. Selalu pegang Tuhan. Selalu, kemanapun, percayalah Tuhan selalu ada untuk kehidupan saya dan saudara. Dan ketika Tuhan selalu ada untuk kehidupan saya dan saudara, walau hidup kita berkelok-kelok, banyak rintangan, banyak apapun yang menghadang kita, percaya satu hal, kita akan tetap diselamatkan. Kita akan tetap memperoleh kemenangan. Kita akan memperoleh, mendapatkan rancangan besar. Kemarin saya mendapat kesempatan untuk membagikan firman Tuhan kepada teman-teman remaja dan pemuda di tempat ini. Kemarin sore. Dan saya katakan kepada mereka, jangan pernah takut untuk berdoa. Karena ketika kita berdoa, mungkin jawaban Tuhan di otak kita, di pikiran kita tidak sama saudara. Dengan apa yang kita mau. Tetapi percayalah, Tuhan selalu menjawab. Ketika jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, percayalah Tuhan memberi kita lebih dari yang kita butuhkan. Ketika kita mungkin mintanya pisang satu pohon untuk kita makan, semisal kita meminta itu kepada Tuhan, tapi Tuhan berikan sawah 1 hektar, maka jangan kecewa. Tuhan kasih apa yang kita butuhkan bahkan lebih. Kita perlunya makan. Kalau kita makan pisang, wah terlalu banyak buah, 1 pohon. Maka Tuhan kasih kita sawah 1 hektar. Untuk kita bisa tanam padi yang bisa mengenyangkan kita. Oleh karena itu, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah melihat bahwa Tuhan itu tidak ada. Percayalah Tuhan selalu ada untuk kehidupan saya dan saudara. Dan ketika Tuhan selalu ada untuk kehidupan saya dan saudara, tidak ada alasan untuk kita bisa melepaskan Tuhan. Saya berdoa Jemaat GKMI Bang Sri punya kehidupan yang terus percaya bahwa Tuhan membuat hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan anugerah kasih karunia. Karena penyertaannya ada untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk bangsa kita. Inilah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya rindu setiap kita sama-sama merenungkan ini dengan sungguh-sungguh. Dan mari jadi orang-orang Kristen yang terus berpegang kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan Tuhan untuk soal apapun. Dan jangan pernah melihat bahwa Tuhan itu enggak pernah ada. Sebab Tuhan selalu ada untuk saudara dan saya. Walaupun nampak tidak terlihat, tapi setiap apapun yang kita kerjakan itu semua penyertaan dari Tuhan. Itu semua karena kuat dan gagahnya Tuhan, bukan kuat dan gagahnya kita. Mari kita tutup dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan setiap kami akan kehadiran-Mu yang tidak pernah tidak ada dalam hidup kami. Sebab hadir-Mu selalu ada untuk hidup kami.
Dan Engkau selalu merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Tapi Engkau selalu memegang tangan kami. Ajarkan kami untuk terus melihat bahwa tangan murah-Mu lah yang menuntun langkah kaki kami. Dan ajarkan kami untuk terus menyerahkan seluruh masa depan kami, seluruh kekhawatiran kami, seluruh pergumulan kami hanya di dalam tangan Tuhan. Sebab hanya Tuhan sajalah yang sanggup kami pegang. Yang sanggup kami letakkan seluruh hidup kami di dalam Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal, rancangan-Mu selalu hidup dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bersyukur telah merenungkan firman-Mu. Biarkan firman Tuhan ini menjadi benih yang tertanam dalam hati dan pikiran kami. Dan boleh berbuah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh pendeta muda Cindy Eklesia. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan dari hambanya ini dan Tuhan semakin dipermuliakan lewat hambanya. Saatnya kita akan mengumpulkan segala persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah. Pada pagi hari ini persembahan ada 2, yang satu untuk kas gereja, yang satunya untuk emeritasi. Dan sebagai dasar untuk kita boleh mengumpulkan persembahan ini, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan yang bertugas bisa maju ke depan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami ucap syukur Tuhan, kami bersama saudara-saudara kami tempat ini ya Tuhan. Kau berikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Kau sucikan persembahan kami hingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk hari-hari ke depan ya Tuhan, kami boleh selalu belajar untuk memberikan yang terbaik pada Engkau ya Tuhan, dan mempersembahkan kembali persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kantong kolekta akan diedarkan sambil musik bisa mengiringi kita. Memakai orang-orang sederhana di dalam satu rencananya. Kita tahu siapa murid Yesus yang pertama 12 orang itu. Sebagian besar adalah para nelayan, orang yang sangat sederhana. Jadi seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada setiap kita, kita tidak perlu merasa berkecil hati siapa kita.
Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menaikkan satu pujian. PPR 1, Aku Pilih Yesus. Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas pertambahan usia yang boleh Tuhan tambahkan atas saudara-saudara kami. Kami bersyukur Tuhan karena mereka boleh menjadi saudara-saudara kami yang terus melihat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang mereka hidup. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk Bapak Widakdo, Ibu Supanggati, Saudari Pamela Helena Mandagi, Ibu Mimah Suwati, Bapak Timotius Supriyanto. Kami berdoa Tuhan, anugerah kasih karunia-Mu turun atas setiap mereka.
Sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan terus buat berhasil. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan bukakan jalan. Ketika di depan mereka ada jalan buntu, Tuhan yang teroboskan bagi mereka, sehingga mereka melihat ada jalan Tuhan yang terbuka lebar-lebar untuk masa depan mereka. Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan tambahkan damai sejahtera, Tuhan kuasai hatinya, sehingga mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dewasa secara jasmani dan juga rohani. Kami menyerahkan seluruhnya hanya di dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kelima saudara kami ini. Biarkan kasih Tuhan yang terus melingkupi setiap mereka. Kami mengucap syukur Tuhan karena cinta-Mu yang begitu luar biasa atas 5 saudara kami. Dan saudara yang terkasih, mari arahkan hatimu, pulanglah dan beritakanlah kabar baik tentang Kristus untuk setiap orang yang engkau temui. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.